وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan masalah syakhsun la ya'qil wa la yadri ma Ramadan hal alaihi fidyah. Seorang yang tidak berakal, tidak tahu dia Ramadan itu apa dia fidyah atau tidak? Jawabannya, man la ya'qil, siapapun yang tidak berakal, fala yajib alaihi shaum, tidak wajib puasa, wala fidyah, tidak juga fidyah. Lianna manat taklif huwal aql, karena patokan dalam syariat itu dia berakal atau tidak. Kalau tidak berakal, tidak wajib syariat, tidak wajib puasa. Yang diwajibkan dalam masalah kalau seseorang tidak punya akal itu hanya zakatul abdan, ya, zakatul abdan, yaitu zakat fitr. Kalau zakat fitr itu meskipun tidak berakal dia wajib kalau dia memiliki harta dan muslim, mendapati Ramadan dengan Syawal, itu syaratnya 3. Selanjutnya masalah maradun la yurja shifa'uhu hal alaihi shaum. Seorang yang sakit tetapi sakitnya ini dia tidak diharapkan kesembuhan, seperti stroke yang berkepanjangan. Orang yang seperti itu, kata dokter, sudah, anak kami ini kedokteran angkat tangan, tidak bisa dia ini, sudah berbagai cara kami coba. Jawabannya sama seperti orang sakit ini ya, yang terkena virus corona, yang dia usia 55 tahun ke atas, itu kebanyakan angkat tangan. Kebanyakan dokter angkat tangan karena apa? Karena imun tubuhnya lemah, sedangkan obat belum didapat. Maka orang seperti ini wajib puasa atau tidak? Maka jawabannya, al-maridu maradan la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, wasyaikhul kabir, orang tua yang dia sudah mencapai penghujung usia, la yajibu alaihi as-shaum wa alaihi ma fidyah, tidak wajib puasa tetapi wajib fidyah, ya, tapi wajib fidyah, bukan gugur ya. Kalau gugur itu hanya yang tidak berakal. Wa hiya muddun an kulli yaumin min ghalibi qutil balad. Dia keluarkan 1 mud. 1 mud itu sekitar 600 gram. 600 gram setiap harinya. Dia tidak puasa selama 10 hari, berarti 10 mud. 600 kali 10 berarti 6 kilo. Setiap harinya keluarkan 600 gram. Diberi kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin. Fakir itu adalah orang yang dia itu dapat harta tapi tidak cukup untuk kebutuhannya, meskipun hanya setengahnya saja. Ya, dia butuh uang sehari 50.000 untuk kehidupan anak istrinya. Dia dapat tidak sampai 25.000, itu fakir namanya. Atau orang yang dia kebutuhannya 50.000, dia dapat 30.000, 40.000, itu namanya miskin, ya. Diberi kepada mereka itu fakir atau miskin. Ya. Antum ini fakir atau miskin atau kaya? Hah? Oh, mana ada fakir di sini? Ya, miskin aja ndak ada, apalagi fakir. Antum kaya kan? Antum hari-hari lihat makanannya itu, ya, berlebihan kan? Sampai terkadang tersisa. Nah, ini wakfah kita sedikit dulu nih. Hari-hari ini orang yang terdampak corona banyak yang dia tidak bisa makan. Ada yang tidak bisa makan sehari, ada yang tidak bisa makan selama 2 hari. Antum yang diberikan nikmat seperti sekarang ini, banyak-banyak bersyukur, ya. Jangan buang-buang makanan, ya. Jangan buang-buang makanan, ya. Jangan juga terlalu tamak dengan makanan. Pokoknya diambil semuanya, ya. Jatahnya 1 diambil 3. Jangan juga tamak dengan makanan, karena
Antum belum pernah merasakan, ya, ndak makan sampai 2 hari kan? Kita bulan puasa diajak untuk merenungkan bagaimana keadaan orang-orang yang dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Diajak untuk merenungkan keadaan fakir, miskin, keadaan janda yang tidak punya orang yang menginfak kepada mereka, ya, yatim piatu yang tidak punya orang tua, keadaan orang-orang tua yang tidak bisa bekerja lagi, tidak ada anaknya. Ya, kita diajak merenung untuk itu. Bulan puasa bukan bicara makanan ini, makanan itu, tapi bulan puasa itu berbicara tentang bagaimana kita merasakan orang yang tidak bisa makan minum, orang yang tidak punya penghasilan, orang yang dia fakir miskin, jompo, tidak punya orang yang menyumbang kepada dia. Ya, hari-hari ini banyak seperti itu. Ya, sampai ada yang meninggal. Ya, sampai ada yang meninggal gara-gara dia tidak bisa makan minum selama 2 hari. Sampai ada yang punya anak tidak terurus lagi, ya, nggak bisa dia mengeluarkan ASI, nggak ada sudah ASInya, ya. Nah, maka kita katakan antum keadaannya yang sedang diberi nikmat seperti ini, banyak bersyukur, ya. Boleh jadi orang tua antum di sana kekurangan dia, boleh jadi orang tua antum di sana kekurangan, tetangga antum di sana tidak punya beras, tidak punya makanan, ya. Jangan sampai kita itu lalai sekali. Makanan yang ada ini bukan untuk dihambur-hamburkan, ya, tetapi orang yang memberi itu mengharapkan pahala, ya, doakan, ya. Ini juga masalah mendoakan orang yang beri makan, ya. Banyak yang lalai, makan aja toh dipikir, ndak ada bersyukurnya. Ini jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Kalau seorang muslim memberikan kita kebaikan, fakafi'uh, maka balas dia dengan yang kalian sanggupi. Kalau tidak bisa, maka doakan dia sampai kalian menyangka bahwasanya kalian sudah membalasnya. Jadi dilihat itu keadaan orang-orang yang di luar. Terkadang kita keras hati kita karena seperti itu, karena kita itu cuma melihat keadaan banyak makanan, minuman, ini ada ini itu, ya, lengkap, ya. Coba antum pikirkan sesekali kalau misalkan orang tua antum yang tidak punya makan minum itu selama sehari, selama 2 hari, ndak ada sahur, ndak ada, ya, ndak ada untuk sahur, ndak ada untuk berbuka, bagaimana antum? Ya, apakah tunggu orang tua kita yang diberi ujian baru kita itu sadar? Ya, kalau orang lain biasa saja, kalau orang tua kita baru kita sadar, ya. Kita jangan sampai dicabut nikmat. Juga jangan terlalu tamak, ya, jangan terlalu tamak, ya. Sebagian kalau sudah datang makanan, Allah musta'an, ya, seperti orang yang dia tidak pernah melihat makan, ya, santai saja, ya. Santai saja, ndak lari rezeki itu sampai kita tuntas rezeki kita baru kita meninggal. Masalah selanjutnya, al-jawab yang selanjutnya, masalah, ya Syekh, indana fatah mu'aqah tarihatul firash. Oh Syekh, kami itu ada seorang wanita yang dia tidak bisa lagi bangun dari kasurnya, sakit dia, waliyadzubillah, sakit yang berkepanjangan, tablughu minal umr 15 aman takriban, ya, dia itu sudah sakit di atas kasurnya sampai 15 tahun. Wahiyat tastati'ul kalam, dia bisa bicara. Wa tastajib lahu ghair annaha la tastati' at-taharruk lil qiyam bi nafsiha hatta qada al-haja la tastati'. Dia itu tidak bisa bergerak sampai untuk qadaul hajah, tidak bisa dia, ya, tidak bisa. Dan ini sangat berat ujian yang seperti ini, tidak bisa ngapa-ngapain, berat, ya. Nabi Ayub diberi ujian seperti ini. Oleh karenanya para anbiya war rasul itu semua ujian yang terjadi di zaman setelahnya, semua anbiya war rasul sudah pernah mengalaminya, lebih dahsyat daripada orang setelahnya. Tujuannya apa? Agar Allah mengingatkan bahwasanya ada hambaku yang lebih baik dari kalian, telah saya berikan ujian, saya berikan kesusahan yang lebih dahsyat, lebih berkali lipat dari kalian. Maka apa? Maka mereka bersabar, maka ikuti jalannya orang-orang yang bersabar, ya. Anak punya keluarga di Kalimantan sana,
dia sakitnya itu akalnya ndak normal sudah, sampai dia diikat dimasukkan di dalam WC, dalam kayak kandang seperti itu oleh anaknya, karena dia kadang kalau misalkan sudah dilepas dia kabur, lari dari bawah, di bawah itu laut ya, jadi bisa mati dia ya, jadi sampai seperti itu dia ya. Dan itu ya, hidup seperti apa sudah kalau seperti itu ya. Dia diikat ya, dia hidup tapi seperti mati ya. Nah itu kasihan ya, seperti itu ya. Sedih kita lihat itu, biasanya orang-orang seperti itu dipasung ya, dipasung itu kalau antum pernah lihat itu kasihan ya, dia seperti orang gila tapi masih ada akalnya sedikit ya. Taib, dia tanya, dia sudah tidak bisa lagi bergerak ya, hal hiya mukallafa bisiyamus shalah, dia itu dibebankan puasa dan sholat atau tidak, atau dia dikeluarkan fidyah untuknya setiap harinya. Jawabannya, syarat wujub as-shaum al-aql wal bulugh wa itaqatih. Syarat wajibnya puasa itu 3, berakal, baligh ya, tidak wajib kalau sobi ya. Kalau dia puasa sah, tapi ini syarat wajib ya, bukan syarat sah, syarat wajib. Kemudian yang ketiga, itaqatihi, dia mampu ya. Kalau dia tidak mampu maka tidak wajib. Nizam berdiri, diri ya. Kalau dia tidak mampu maka tidak wajib. Mampu di sini adalah dia orang yang sehat, tidak sedang sakit tidak dibuat-buat, sakit yang tidak mampu dia berpuasa. Maka kalau terpenuhi syarat itu wajib dia berpuasa. Orang ini ya, yang gadis ini, semoga Allah memberinya kesembuhan. In kanat la ta'qil, kalau dia tidak lagi berakal ya. Sebab apa? Sebab asabat ha'ahatun fil fahm wal idrak wat tamyiz, dia kesulitan lagi memahami, sulit lagi membedakan, tidak bisa lagi membedakan. Fala tafham ma'na shaum was shalah, tidak paham lagi dia apalagi makna puasa, bagaimana cara berpuasa itu, salat bagaimana, karena bisa babi dha'fil aql wa naqsih, sebab lemahnya akal dan kurang akalnya. Fala wujuba 'alaiha, tidak wajib puasa dia, tidak wajib dia salat juga, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat kewajiban syariat dari 3 orang. Al-qalam itu kewajiban syariat dari 3 orang. Anin naim hatta istaiqidh, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta bilugh, ya, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anil ma'tuh hatta yaqil, orang yang dia kurang akalnya sampai dia berakal. Ya, dalam riwayat yang lain dari orang yang majnun, gila, sampai dia berakal. Riwayat Abu Daud. Wal atahu, al-atah dari kata al-ma'tuh tadi. Riwayat itu al-ma'tuh. Al-atah itu adalah dha'ful aql, lemahnya akal. Orang majnun itu tingkatan paling tinggi dalam jahil ya. Tingkatan paling tinggi dalam jahil. Jadi apa? Kalau antum mau tingkatan paling tinggi, jadi majnun ya, dalam jahil. Yang di bawahnya ma'tuh, ini atah ya, orang yang dia berakal tapi tidak faham ya, berakalnya sedikit ya, dha'ful aql, lemah akalnya, tapi ada akalnya masih, tapi lemah ya, tapi lemah. Kayak orang autis atau semisal itu ma'tuh namanya, bukan majnun itu. Orang di sebagian di SDLB ya, SDLB itu sekolah dasar luar biasa. Nah, mereka itu biasanya ma'tuh. Ada di bawahnya lagi safih. Ya, orang safih itu yang dia la yumayyiz, tidak bisa membedakan. Dikasih uang 100.000 beli permen, 1 juta beli permen juga. Ya, ini orang safih. Ya. Nah, dulu kita pernah seperti itu dapatin orang safih ini. Kebetulan dia safihnya memberikan kita uang. Ya, setiap hari dia ngasih kita uang. Ngasih 20.000, ngasih 50.000 dulu. Ya, dulu itu 50.000 seperti 500.000 sekarang. Ya, ngasih uang, banyak uangnya. Tapi dia safih. Ya, dikasih. Pokoknya kita mau beli apa dikasih. Ya. Jadi dulu kita sudah merasakan uang-uang besar seperti itu karena ada orang safih. Jadi kalau mau berteman dan safih bagus juga kalau kaya.
Ya. Kalau miskin jauhi. Ya. Sudah tidak beri manfaat, tidak beri uang juga, apalagi pahala, tidak juga. Bercanda itu ya. Ya. Kata para ulama, jangan kalian duduk dengan orang-orang safih. Imam Malik mengatakan, saya la ujalis sufaha, saya tidak mau duduk dengan orang-orang sufaha, orang safih. Ya, yang dia apa? Tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang benar. Tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar. Ya, duduk nizam, jangan ngobrol, jangan senyum-senyum, jangan ketawa-ketawa apa di luar waktunya. Ya, itu majnun namanya. Paling tidak ma'tuh, ya, atah. Ya. Nah, kalau ngasih uang majnun enggak apa-apa. Kalau enggak. Baik. Maka dia apa? Maka jawabannya, kalau dia tidak mampu lagi membedakan, tidak ada akalnya atau kurang akalnya, lemah akalnya, maka dia gugur kewajiban, gugur puasa, gugur juga sholat. Nah, jadi dia gugur puasa juga gugur sholat. Tidak wajib juga fidyah, ya, tidak wajib juga fidyah. Wala tajibul fidyah fi tarkis shaum, tidak wajib dia fidyah karena sebab tinggalkan puasa, karena tidak wajib. Sedangkan apa? Kewajiban itu harus ada akal. Li'annal aql manat taklif. Karena akal itu adalah akal itu standar disyariatkan syariat kepada seorang muslim. Kalau tidak ada akalnya tidak ada. Ya, jadi tidak mesti dia harus disyaratkan majnun baru dia gugur kewajiban. Ya, ma'tuh di bawahnya majnun. 11 12 adik kakak dan majnun itu ma'tuh itu. Dia bedanya dia ada akalnya masih, tetapi dha'ful akal. Ya, wal idrak wal fahm, lemah akalnya, lemah, dia tidak bisa membedakan ini dan itu. Ya, maka itu namanya ma'tuh. Beda dengan safih. Safih wajib. Ya, safih itu wajib kecuali apa? Dalam masalah muamalah, muamalahnya tidak sah. Ya, itu dibedakan para ulama. Dalam masalah ibadah, kalau dia masih apa? Masih safih wajib. Kalau ma'tuh atau majnun tidak wajib kecuali satu, zakatul abdan, yaitu apa? Zakatul fitr. Itu saja, ya. Tapi dalam masalah muamalah, maka apa? Maka orang safih tidak sah dia. Dia bisnis, jual beli, tidak sah, ya, dari safih. Maka apa? Bedakan, pahami itu. Kecuali apa? Muamalah yang sah, nikah sah dia. Majnun mau nikah, dinikahkan, sah dia. Karena apa? Karena patokannya dia punya syahwat atau tidak. Nanti masalah dia bagaimana nafkahnya, yang nikahkan, ya, orang tuanya, ya. Oh, anak yang nikahkan, majnun ini anak saya ini, mas saya yang nanggung, ya, siapa suruh mau nikahkan, ya. 6. Jadi itu tidak wajib dia fidyah. Masalah, hal tafturul mar'atu idza ra'atid dam qabla ghurubisy syams. Paham ini? Ini perkara yang sering ditanyakan ibu-ibu, ya. Itu the power emak-emak itu banyak yang nanyakan masalah ini. Ya. Apakah seorang wanita yang dia lihat darah haid ini, darah haid qabla ghurubisy syams, sebelum ghurub syams. Ghurub syams misalkan jam 5.40 misal. Dia jam 5.30 ada darah dilihatnya. Darah apa? Darah yang darah haid. Ya, maka kita katakan wanita kalau dia sudah 9 tahun ke atas, ya, 9 tahun ke atas dia lihat darah, pertama kali dia lihat itu dihukumi darah haid, ya, itu dihukumi darah haid. Meskipun apa? Jumhur para ulama mensyaratkan darah haid itu harus dia minimalnya 20 atau 24 jam, ya, yaum wa lailah. Ya, syarat minimal dikatakan darah itu darah haid harus dia sampai 24 jam. Ya. Dia 24 jam keluar terus-menerus dari awal keluar atau dia terputus-putus. Ya. Dengan catatan apa? Kalau terputus-putus tidak melebihi 15 hari. Ya. Kalau dia keluar, misalkan keluar ini, jam sekarang keluar. Ya. Kita katakan yang keluar darah dari mar'ah tersebut adalah darah haid, ya. Ibtidaan kita hukumi pertama. Adapun syarat para ulama, ya, ini syarat jumhur mengatakan bahwasanya minimalnya 24 jam. Itu apa? Itu kalau sudah secara waktu 24 jam itu ndak dia keluar sampai 24 jam, maka tabayyana annaha dam
istihadah, bukan darah haid. Ya, keluar darah misalkan dari jam sekarang sampai jam 6 maghrib. Ya, habis itu terputus, hendak keluar lagi, maka kita katakan awalnya kita hukumi haid, setelah itu kita hukumi bukan haid tapi istihadah, karena disyaratkan darah haid itu 24 jam. Tetapi hukum pertama tidak kita katakan darah istihadah, karena hukum asalnya darah wanita yang keluar dari farji wanita itu adalah darah haid, bukan darah istihadah apalagi nifas. Ya, darah istihadah apalagi nifas. Tetapi kalau setelah dia berapa waktu berhenti belum sampai 24 jam darah itu, maka itu darah istihadah. Ya. Perhatikan pertanyaannya, hal yajuzu lil mar'ah antas hal idza ra'atil mar'ah damul haid qabla ghurubi syams. Dia lihat darah haid, dia katakan sebelum ghurub syams, sekitar 5 menit 10 menit sebelum adzan maghrib itu. Maka apakah dia sah puasanya? Hal tasum idza ra'at, apakah sah puasanya? Atau dia lihat ya darah haidnya berhenti qabla tulu'il fajar, sebelum adzan subuh, apakah dia wajib puasa? Ya, berarti pertanyaannya dua. Yang pertama, dia lihat darah sebelum maghrib, sah puasanya atau tidak? Dia sudah puasa ini. Yang kedua, dia lihat darah berhenti sebelum adzan subuh, dia wajib puasa atau tidak? Maka jawabannya, idza ra'atil al-mar'atu damal haid qabla ghurubi syams faqad batala shaumuha. Orang kalau mar'ah dia melihat darah haid sebelum ghurub syams, meskipun cuma 1 detik, ya, tinggal 1 detik lagi azan, maka apa? Maka batal puasanya. Batal puasanya. Wa 'alaiha qada, wajib baginya qada. Ya, tapi nanti qadanya 'alal far' aw tarahi, wajib segera atau tidak? Tidak wajib segera. Alal mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak wajib bersegera. Kalau mazhab Hambali dia bersegera, ya. Nah, jadi apa? Jadi tidak wajib bersegera karena dia uzurnya uzur syar'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i dibedakan, kalau uzur syar'i maka dia tidak wajib qada bersegera. Maknanya ba'da Id, setelah hari Id ini. Besoknya itu kan bukan lagi hari Id sudah. Hari kedua itu bukan hari Id. Dia wajib segera qada atau tidak? Nah, ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Masing-masing pendapat ada konsekuensinya. Kalau madhab Imam Ahmad, kalau dia tidak ada uzur, kemudian dia tunda, maka berdosa dia. Kalau madhab Syafi'i, tidak ada uzur, dia tunda, tidak ada uzur, tidak berdosa dia. Hanya apa? Tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Tidak dapat pahala fadilah, keutamaan bersegera mengqada kewajiban, ya, bedanya di situ. Tapi tidak berdosa dan sah puasanya. Nah, jadi apa? Jadi batal puasanya dan dia wajib qada. Yang kedua, wa idzan qata'al haid, kalau terputus haidnya sebelum apa? Sebelum fajar. Maka kalau dia sudah meniatkan, ya, dari malam dia sudah meniatkan, dia niatkan. Ya. Maksudnya malam ini ba'da ghurubi syams, setelah azan maghrib sampai sebelum fajar, itu waktu malam maksudnya. Ya. Jadi tidak disyaratkan niatnya harus waktu sahur itu. Dari ba'da maghrib sudah bisa dia niatkan. Dengan catatan dia sudah niatkan, maka sah puasanya. Meskipun dia belum mandi wajib, ya. Dia belum mandi wajib, sah tetap puasanya, karena tidak disyaratkan sah puasa dia harus tahir, harus dalam keadaan suci. Ya. Masalah selanjutnya. Hal yajuzu lil mar'ah an tasta'mil hubub man'il haid. Ya. Ada yang bisa menyebutkan dalil? Ya, ini anak teringat sedikit ini. Ada yang bisa menyebutkan dalil kenapa sah puasa itu kalau dia belum mandi wajib? Orang dia belum mandi wajib. Ya, orang kalau apa? Salat tidak sah dia, belum mandi wajib. Ya. Tapi kalau puasa sah, dia kalau belum mandi wajib. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya atau metodenya dalam beristidlal? Udah hadiah ini. Waduh, ini jangan. Ya. HP ini, ya.
Apa hadiahnya? Ya ada hadiah, ya, ada hadiah. Hadiahnya besar ini, kalau bisa. Besar hadiahnya. Terserah besar, nanti kotaknya yang besar, bungkusnya pastinya besar. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya? Kalau tidak ada, PR cari. Ya, Ana tahu jawabannya, tapi untuk antum, biar apa hadiahnya dapat. Ali tahu enggak? Enggak pernah baca-baca? Farhan tahu? Ini fuqaha ini. Syekh Albani, mana Syekh Albani? Tahu Syekh Albani? Hadisnya dhaif atau maudhu'? Ya. Cari itu ya, cari. Dalilnya. Ada di ayat itu. Siapa yang tahu ayatnya dia mudah itu bisa. Ada di ayatnya. Sudah kisi-kisi sudah itu. Kurang apa lagi nih? Ya, binasil Quran, tapi dengan mafhum, ya, dengan mafhum. Dia menggunakan metode usul fikih. Baik. Lanjut dulu. Masalah hal yajuzu lil mar'ah, ya, yang beri jawabannya sampai nanti jam 5 dapat ya, dapat hadiah. Kalau sudah lewat jam 5 gugur. Masalah hal yajuzu lil mar'ah an tasta'mil hubub ma'al haid. Boleh tidak wanita itu gunakan obat pencegah haid? Ada obat pencegah haid, bukan paracetamol ya. Obat pencegah haid. Min ajli shaum. Karena dia mau puasa, dia bilang apa? Saya kalau misalkan qadha enggak sanggup saya. Kenapa enggak sanggup? Orang-orang pada makan semuanya, cilok, makan itu, makan ayam goreng, makan fried chicken. Enggak sanggup saya katanya. Kalau rame-rame sanggup katanya, ya. Tapi kalau saya mau puasa harus minum dulu hubub, ya. Maka Syekh memerinci di sini. Ini bagus jawabannya nih. Al-jawab, tafsil jawab istikhdam hubub ta'khiril haid min ajli shaum. Perincian jawaban menggunakan obat-obatan untuk menunda haid agar dia bisa berpuasa, ya, fi umur. Ya. Ini ada dia sebutkan mazhab dalam masalah ini. Ya, terkadang kita butuh mazhab yang lainnya. Jangan jumud. Satu mazhab terus. Yang pertama al-haid la yajibu 'alaiha as-shaum. Orang yang dia haid tidak wajib puasa, ya. Wala yasih, tidak sah. Tidak wajib, tidak sah. Kalau dia puasa berdosa dia. Ya, sudah tidak wajib, tidak sah, berdosa lagi kalau dia puasa. Kalau dia menahan diri dari lapar dan haus dengan tujuan niat puasa, itu berdosa dia. Wa 'alaihal qada. Yang selanjutnya dia wajib qada li hadits Aisyah, berdasarkan riwayat Aisyah mengatakan kunna nahid, kami itu haid ala ahdi Rasulullah, di zaman Nabi SAW, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan qada puasa, tidak diperintahkan qada salat. Kenapa? Karena puasa itu dia lam yatakarrar, tidak berulang sebagaimana salat. Salat kalau disuruh qada, orang yang haid itu, ya, berapa yang dia qada? Banyak sekali. Ya, wala nu'maru bi qada'is shalah. Tidak diperintahkan kami qada salat. Itu di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada syariat-syariat seperti ini, kita hadirkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan bagi hambanya, ya, bagi hambanya. Kalau dipikir-pikir, kalau disuruh qada, ya, kalau disuruh dia qada salat, ya, mungkin dia masih sanggup. Ya, habis salat zuhur, salat lagi dia qada zuhur. Habis salat asar, salat lagi asar dia qada. Mungkin dia masih sanggup. Tetapi kebanyakan kaum muslimin itu memberatkan kalau yang seperti itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang maslahat dan mafsadat bagi hambanya. Makanya tidak diperintahkan qada salat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Yang kedua, in hasala fi ta'khiril haid. Kalau terjadi dengan dia menunda haid sebab dia minum obat-obatan itu mudarat, ya, mudarat. Contoh mudaratnya misalkan dia bisa menyebabkan dia jadi mandul, bisa menyebabkan dia jadi terbakar di dalam itu, terbakar karena panasnya panasnya darah haid. Bukan terbakar betul, ya. Dia itu merasakan seperti panas yang terbakar. Ya, itu kalau menyebabkan yang seperti
Ya, fala yajuzu liqaulihi, maka tidak boleh dia meminum obat-obatan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada hal yang membinasakan. Wali hadis la darar wala dirar. Berdasarkan hadis juga, jangan kalian itu melakukan mudarat bagi diri kalian maupun orang lain. Ya. Wali qaidah, dan berdasarkan kaidah umum darul mafasid aula atau muqaddam min jalbil masalih. Mencegah keburukan atau mafsadat itu dikedepankan dari mendatangkan maslahat-maslahat, ya, mendatangkan maslahat. Ya. Jadi mudarat itu dalam syariat kita ada dua, tudfa'u wa turfa'u. Ya, mudarat ad-darar itu tudfa'u wa turfa'. Ya, dia diangkat kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, tudfa'u, dicegah dia. Ya, jadi kalau ada orang misalkan datang di pondok, dia bilang saya mau pakai HP, saya di sini bayar, saya mau pakai HP, ini HP saya, ya, maka kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena di pondok kita kalau ada HP itu memudaratkan banyak orang, ya. Yang malas jadi tambah malas, yang semangat jadi malas. Maka karena memudaratkan ini tudfa'u wa turfa, ya, diangkat kalau sudah ada yang bawa HP, diambil HP-nya, ya. Kalau belum ada dicegah, jangan bawa HP, ya, itu syariat, ya, itu syariat. Itu masuk bab ta'zir dalam masalah yang tidak ada hukumnya dari syariat, tidak ada had hududnya, patokannya dalam syariat, maka itu ta'zir. Ta'zir dia kembali kepada kewenangan yang berwenang. Nah, seperti pesantren ini berwenang mereka. Berwenang mereka. Tapi dulu kita sudah singgung ya masalah apa? At-ta'ziru bil mal, itu ada perselisihan kuat di kalangan fuqaha. Ya, apa masalah ta'zir bil mal, kita ngambil harta orang di pondok pesantren, di sekolah, bawa HP disita, HP-nya disita, diambil, dijual, ya, dijual untuk mungkin operasional pondok atau sekolahan, maka itu ada khilaf kuat dalam masalah ini. Jumhur membolehkan, khilafan li Syafi'iyah. Syafi'iyah tidak membolehkan karena itu termasuk mengambil harta orang bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'iyah lebih mending ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, kalau ana ditanya, kalau ana lebih cenderung seperti itu, mazhab Syafi'iyah digabung. Jadi yang punya HP diambil, disita selama setahun baru dibalikkan. Nggak diambil, nggak dimiliki. Ya, miliknya antum tapi disita karena antum sudah melanggar. Ya, tapi kalau mazhab yang lain boleh dijual untuk operasional pondok. Ya. Ya, karena sudah ada aturan, ya. Nah, dan ada perkataan para ulama, tidak mesti kita berdebat dalam masalah seperti ini. Selagi ada pendapat fikih yang itu dijalankan atau disuarakan oleh ulama mujtahid, maka itu adalah khilafun mu'tabar, khilaf yang dia diakui secara fikih. Khilaf mu'tabar itu yang terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, dia itu tidak menyelisihi nassun sahihun wa sharih, tidak menyelisihi dalil yang sahih. Sahih secara apa? Dilalatus subut, ya, secara pendalilan subutnya, ya, secara min haits as-subut, dari sisi dalil itu betul datang kepada kita secara sahih atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, secara ad-dilalah, ya, secara dilalah, ya, maksudnya secara penafsiran, secara makna, dia tidak ada kemungkinan ini atau kemungkinan itu. Ya, jadi cuma satu kemungkinan. Kalau dalam masalah fikih dia menyelisihi dalil yang seperti itu, yang dia disepakati kesahihannya, disepakati pemahamannya, maka ini khilaf yang ghairu mu'tabar, tidak dianggap khilafnya. Ya, tidak dianggap. Ya. Yang kedua, dia itu tidak menyelisihi ijma', yang dia mutayaqqan, ijma' yang dia mutayaqqan. Kesepakatan para ulama, khususnya 3 generasi yang awal, ya, khususnya 3 generasi yang awal, yang dia yakin kita bahwasanya ada penukilan akan ijma' tersebut. Yang ketiga, sadirun anil mujtahidin, ya, yang ketiga khilaf tersebut datang dari ahlul ijtihad, datang dari ahlul ijtihad. Kalau 3 terpenuhi ini, maka dia khilaf mu'tabar. Kalau tidak, tidak. Nah, ada yang merinci lagi, menambahkan beberapa, tapi itu yang tidak diperselisihkan. Baik.
Yang kedua, in lam yahsul darar, kalau ya, jadi kalau dia menyebabkan mudarat tidak boleh dia minum hubub. Ya, itu yang menyatakan darar dan tidak itu siapa? Ahlul khibrah. Ya, jangan antum tanya tukang sunat, enggak paham dia. Ya, antum tanya tukang sunat atau antum tanya tukang partai, enggak paham. Ya, orang-orang seperti itu bukan ahlinya. Yang paham itu adalah orang apoteker atau semisalnya. Dia menyebabkan mudarat karena misalkan dia mengandung atau menyusui atau punya penyakit asma, hipertensi, gula darah, ya. Nah, itu sebutkan penyakit-penyakit orang kaya. Kalau penyakit kita penyakit orang miskin kan? Ya, orang miskin flu, ya, pilek, batuk, panas, ya, kudisan, kurapan, ya, itu penyakit orang miskin. Ya. Dan alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Betul, antum kalau lihat kebanyakan di rumah sakit yang penyakit tinggi itu rata-rata orang apa? Orang kaya, orang punya duit, ya, hartanya di bank itu miliar, ya, ratusan juta, tapi dilarang, jangan makan daging, jangan makan ikan, jangan makan apa lagi? Jangan makan daging, jangan makan ikan, jangan makan nasi karena ada karbohidrat gulanya, ya. Jadi makan apa dokter? Makan tahu dengan tempe saja. Ya. Ya. Nahnu sawa. Kita sama kalau seperti itu. Ya. Kita sama. Kita alhamdulillah tidak punya utang. Uang di bank tidak banyak, tetapi kita sama-sama makan tahu tempe. Apa bedanya? Ya. Untung kita kalau dihitung-hitung untung miskin. Kenapa? Karena tidak punya hisab banyak. Mereka banyak hisabnya. Ya. Nah. Jadi apa? Jadi itu berselisih para ulama itu ya. Yang mana yang lebih afdol? Orang kaya syakir, bersyukur, atau orang miskin sabir? Orang miskin yang bersabar. Berselisih, panjang itu khilafnya. Berselisih itu. Ya. Berselisih juga para ulama, yang mana yang lebih mulia? Malaikat atau hamba soleh? Ya, berselisih. Yang mana yang lebih afdol? Apakah orang miskin yang bersabar atau kaya yang syukur? Hah? Antum pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Kaya bersyukur. Ya. Alhamdulillah belum kaya. Kalau kaya belum tentu bisa bersyukur. Ya. Sulit, tidak mudah itu ya. Tidak mudah. Antum punya harta, antum disuruh infakkan. Ya, pondok ini, yatim itu banyak yang datang. Pak, proposal ini. Apalagi nih proposal? Sudah kemarin saya sumbang. Sumbang kemana? Panti asuhan. Berapa ngasih? 100.000. Ya. Sulit, tidak mudah itu ya, tidak mudah. Antum harus banyak sabar ya. Tapi apa? Tapi kalau orang yang dia berinfak di jalan Allah dengan kekayaannya, maka itu dia mendapatkan banyak sekali keutamaan. Ya. Yang ketiga, in lam yahsul darar bita'atiha. Dia tidak menyebabkan mudarat. Dia minum obat itu tidak menyebabkan mudarat. Ya. Kata apa? Kata apoteker biasa aja, ini tidak masalah ini. Ya. Faqad dhahaba Syafi'iyah wal Hanabilah ilal jawaz. Syafi'iyah dan Hanabilah dia membolehkan masalah ini untuk tujuan bisa puasa, boleh. Ya. Boleh hukumnya, tidak sunnah, tidak disyariatkan, tapi boleh hukumnya. Waqad ruwiya 'anil Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala kama fil Mughni. Sebagaimana di kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah annahu qala, Imam Ahmad mengatakan la ba'sa an tashrab al-mar'atu dawaan yaqta'u anha al-haid. Boleh dia minum obat untuk memutus haidnya. Idza kana dawa ma'rufan. Kalau obat tersebut obat yang dia ma'ruf, dikenal tidak memudaratkan. Wa fi kasyafil qana'. Dalam kitab Kasyaf al-Qana', itu kitabnya Hanabila juga. Wa yajuzu syurbu dawa'in mubah. Boleh meminum obat yang mubah liqat'il haid, untuk memutus haid. Maksudnya mubah obat yang dia tidak dari barang yang najis, benda yang najis. Ya, ada obat dari benda najis. Misalkan dia dari minyak babi, atau dari bisa ular, ya, atau dari tokek, atau dari semisalnya. Ya, itu betul. Ada yang seperti itu. Ya, makanya dijual mahal katanya. Tapi apa? Tidak boleh digunakan untuk semacam itu. Ya. Kemudian tidak boleh yang memudaratkan, karena itu
termasuk dilarang dalam syariat. Ya, kalau mubah boleh liqat'il haid, untuk memutus haid, ma'a amnid doror, dengan catatan aman dari hal yang memudaratkan, maka itu dibolehkan. Itu mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Berarti mazhab dua lagi tidak membolehkan. Wa dzhabal Malikiyah, dan mazhab Maliki menganggap itu tidak boleh ya. Mana' isti'mal dawain, menggunakan obat-obatan yamna'al haid, yang mencegah haid. Kenapa? Lima fihi min doror, karena itu umumnya menyebabkan mudarat. Wallahu alam, ini mungkin dulu ya. Kalau sekarang enggak. Ya. Kebanyakannya itu kalau ditanya enggak memudaratkan. Ya. Kalau ada memudaratkan, mudarat yang sifatnya biasa saja. Ya. Biasanya menyebabkan haid tidak teratur. Ya, atau semisalnya. Tetapi apa? Tetapi pahami ini. Secara ilmu kedokteran, kalau dia masih subur, maksudnya masih subur, ya, dia belum melahirkan, maka jangan menggunakan obat-obatan seperti itu, ya. Karena apa? Al-ghalib menyebabkan apa? Menyebabkan hilang kesuburan, ya. Menyebabkan hilang kesuburan. Ini pahami nih ya, si Balfas, pahami yang mau nikah sudah ini. Ya, si Tony juga. Ya. Nah, pahami itu. Oh, ini anu lupa siapa? Haris, ini orang India. Ya. Jadi apa menyebabkan ini? Tapi apa? Tapi tetap dengan resep dokter ya. Dokter yang paham dalam masalah itu. Kita tidak paham. Ya. Wa baqa'il mar'ah ala fitratiha aula. Ya. Kalau Malikiyah melarang, ya. Dan mereka mengatakan karena apa? Karena ada mudarat. Dan mar'ah, wanita posisinya dia berbuka karena ada uzur, itu aula, lebih utama baginya daripada memaksakan harus puasa. Wal mukhtar al jawaz bisyartihi. Kata Syekh, yang dipilih adalah pendapat yang membolehkan dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas tadi. Yang ketiga, ittafaqal fuqaha. Fuqaha bersepakat ala anna siyam alladhi shamathul mar'ah, bahwasanya puasa yang dia lakukan itu asna isti'mal hadil hubub sahih. Ya. Puasanya semuanya sahih. Puasanya sah meskipun menggunakan obat-obatan ini. Li'adam wujudil mani' wa huwal haid. Karena tidak ada penghalang yang menjadikan sahnya, yaitu haid. Kalau ada haid, tidak sah dia. Ini sekarang tidak ada haid, meskipun dengan cara minum obat-obatan. Ya. Dan dia kalau sudah sah berarti tidak ada qadha. Ini Syekh ini mestinya ya, ini istidrak sedikit, mestinya beliau mentartibnya yang disepakati dulu, yang disepakati ini itu baru dipersisikan. Ya, itu kalau apa? Kalau buat tulisan. Ini biasa ini, yang seperti ini biasanya karena biasanya ujalah, ya, tidak ada waktu atau sibuk, jadi tidak sempat dikoreksi lagi. Al-muhim. Masalah selanjutnya, 5 menit lagi. Masalah. Jadi kesimpulannya boleh tidak menggunakan itu obat-obatan untuk itu. Ya, ini pendapat yang dipilih dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, membolehkan. Tetapi puasa mereka semuanya sah tanpa ada khilaf. Al-jawab. Kalau ana pernah baca itu fatwanya Syekh Utsaimin, ya, beliau termasuk muasirin, masalah ini termasuk masalah kontemporer, ya. Maka kalau masalah kontemporer itu jalur fatwanya lebih dikedepankan ulama kontemporer yang menyelesaikan, ya, kalau tidak dikaji oleh ulama mazhab yang ada. Ulama mazhab tidak semua masalah dikaji kan, ada masalah yang dia itu ada kaidahnya tapi belum dikaji, belum ada suara ulama dari mazhab masing-masing yang mengkajinya, ya. Tapi kalau masalah kontemporer yang dia sudah dikaji oleh ulama zaman dulu, sudah ada, ya, dia secara kaidah ada, diturunkan bisa mudah, maka itu lebih aula kita kembalikan kepada ulama mazhab. Tapi kalau tidak ada, maka kita kembalikan kepada ulama muasirin, itu lebih afdol, lebih aula. Kenapa? Karena mereka lebih paham dengan situasi kondisi, lebih tahu dengan fakta lapangan. Karena apa? Karena itu butuh mengetahui keadaan di lapangan, ya. Jadi fatwa Syekh Utsaimin mensyaratkan juga diperbolehkan kalau tidak ada mudarat plus diizinkan oleh suami, ya, diizinkan oleh suaminya.
Kenapa? Karena itu ada pengaruh ke masalah kandungan atau ke rahim. Ya, kalau diizinkan suami berarti dia sahibur rahim, dia mengizinkan. Dia yang berhak itu. Ya, dia berhak untuk menjaga anaknya, kualitas anaknya dan seterusnya harus ada izin. Dan fatwa seperti ini bagus ya. Nah, biar tidak menzalimi. Al-mas'alah, ya Syekh. Hal yajuz waqat ta'am, ya. Waqayat at-ta'am itu terhapus itu. Atau zauqut ta'am. Boleh tidak? Waqayat ta'am bisa atau zauqut ta'am bisa bahasa Arabnya. Boleh tidak kita cicipi rasakan makanan? Ya, misalkan si Tony ya yang dia buat es. Dia boleh tidak cicip, ya. Bahtiar yang bakar ayam kemarin ini cicip dulu. Boleh tidak nyicip itu? Maka jawabannya apa? Maka yukrahu lis-shaim. Makruh hukumnya dia mencicipi makanan tanpa uzur. Ingat, tanpa uzur. Jadi kalau ada uzur maka tidak makruh. Ya. Fa in dzaqa wa lam yanzil ila jawfi syai' minhu lam yuftir. Kalau dia nyicip tidak ada ain. Ain itu entah dia bumbunya yang masuk atau apa? Atau kulit ayamnya yang tertelan, ya. Itu ain. Maka tidak batal puasanya tapi makruh kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur seperti ibu-ibu yang secara umum dia butuh untuk merasakan makanan tersebut, apalagi kalau dia buat apa? Buat acara untuk akikah. Ini 100 porsi nih. Kalau tidak saya rasai, komplain orang-orang. Maka itu terkait dengan hak orang, hak manusia. Maka itu uzur yang jelas. Maka ini ihtaja li dzauqih. Dia butuh untuk rasain seperti itu, fala yukrah, tidak makruh. Bisyart, dengan catatan tidak masuk ke tenggorokannya. Kalau setiap nyicip masuk sedikit, ya setiap 100 porsi itu sudah lebih dari kenyang itu. Ya. Maka apa? Batal. Faman dzaqa ta'aman, sama, misalkan dia apa? Dia nyicipnya. Ternyata enggak sengaja tertelan, dikagetkan oleh suaminya. "Hei, ngapain?" Ya tertelan dia. Maka batal atau tidak? Maka para fuqaha Syafi'iyah mengatakan batal. Ya, batal. Kenapa? Karena dengan dia melakukan ya ta'arrud lil muftir, maka itu sesuatu yang muftir. Ya, tidak termasuk disyariatkan. Jadi kaidah Syafi'iyah itu kalau sesuatu yang disyariatkan terus tidak sengaja membatalkan, maka tidak batal dia. Ya. Contoh, dia madmadah atau istinsyak untuk menghilangkan najasah. Di gusinya ada darah. Ya, ada darah. Maka apa? Maka harus dihilangkan ini darah karena darah najis, ya. Indah Syafi'iyah semua darah najis. Sebagiannya ma'fu, tapi najis. Jadi ini darah yang dia itu najis. Ya, wajib dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara berkumur, ya. Kalau misalkan dia berkumur, ya, tertelan tidak sengaja, maka hukum puasanya sah, tidak batal. Kenapa? Karena dia fa'ala syai'an masyru'an, melakukan sesuatu yang masyru', yang disyariatkan, yaitu izalatun najasa, menghilangkan najis. Tapi kalau dia madmadah atau istinsyak, mubalaghah dia dalam masalah itu, ya, masukkan sampai ujung, tertelan tidak sengaja, maka batal puasanya. Karena apa? Karena ghairu masyru', tidak disyariatkan, ya. Karena Nabi SAW melarang, ya. Balik fil madmadati wal istinsyak. Mubalaghah kalian dalam masalah madmadah dan istinsyak. Makna mubalaghah itu idkhalul ma ila aqsa dakhil fam atau anf. Memasukkan air sampai ke ujung bagian luar dari mulut. Bagian luar dari mulut. Mulut itu ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian dalam itu setelah lidah kecil, itu bagian dalam. Lidah kecil. Setelahnya itu bagian luar. Maknanya kalau kita masukkan tangan jari ke situ, ndak batal puasa. Masukkan makanan sampai ujung, sampai dekat situ, ndak batal. Madmadah sampai situ, ndak batal. Ya. Tapi kalau sudah lewat masuk, maka dia batal. Ya, maka dia batal. Meskipun keluar lagi, batal sih. Karena dia apa? Masuknya benda itu ke dalam jauh, sudah membatalkan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan baligh fil madmadati wal istinsyak illa an takun shaiman. Paham ini istidlalnya ini? Ini bagus ini Syafi'i yang mengatakan bahwasanya mubalaghahlah kalian pada madmadah, kumur-kumur, dan istinsyak, masukkan air ke hidung. Kecuali kalau kalian puasa. Maknanya
ada mafhum yang terkandung di di hadis ini. Maknanya tidak boleh kalian madmadah dan istinsyaq dengan mubalaghah kalau kalian puasa. Kenapa? Karena dengan mubalaghah bisa membatalkan puasa. Maksudnya berarti apa? Berarti maksud mubalaghah itu masukkan air ke ujung. Ya, kalau cuma sekadar di depan membatalkan bagaimana? Nggak ada membatalkan itu. Ya, tertelan berat, sulit, masih jauh maksudnya. Ya, pemahaman yang jauh. Tapi kalau dia di ujung, mungkin sekali dia masuk. Ya, maka itu pemahaman mubalaghah. Jadi apa? Jadi maknanya kalau dia sekedar lewat saja berarti batal. Ya, berarti batal berdasarkan mafhum hadis ini, berdasarkan pemahaman yang terkandung dari hadis ini. Ya. Karena apa? Karena tidak disyaratkan dia harus tertelan masuk ke perut. Ya. Karena di hadis tersebut hanya berbunyi mubalaghah, dilarang kalau puasa. Karena mubalaghah bisa menyebabkan dia masuk ke dalam jauh kerongkongan. Karena itu membatalkan. Maka apa? Maka kalau dia tidak masuk, maka dia tidak batal. Tetapi kita katakan tadi, kalau dia mencicip makanan, kemudian dia dikageti sampai termasuk, maka dia batal. Kenapa? Karena dia tidak melakukan atau tidak sesuatu yang masyru', bukan sesuatu yang disyariatkan, yang dia dibolehkan secara syar'i untuk dilakukan, tidak dianjurkan secara syar'i. Beda dengan izalatun najasah tadi, dianjurkan dia, bahkan hukumnya bisa dia jadi wajib kalau dia sudah mau sholat, karena sah sholat harus dia dalam keadaan suci, sedangkan ada darah di gusinya itu tidak dianggap terpenuhi syarat. Ya, ini apa? Jadi itu kesimpulan hukumnya. Kenapa makruh merasakan makanan itu? Karena dia ada kemungkinan masuk ke kerongkongannya. Karena apa? Karena golabatu syahwah. Karena orang yang dia lapar itu sangat mungkin sekali, ya. Tidak ada yang lihat katanya, rasanya masuk ya. Maka itu sangat mungkin. Maka di qala fi Zubat, Syekh menukilkan dari manzumah di Zubat, wa yukrahu wa yakrahul alaq wa dhaqut wa yakrahul alaq wa dhaqun wa ihtijam. Makruh orang alaq itu dia ngunyah, ya, entah permen karet yang tidak ada rasanya atau karet saja, ya. Tidak ada permennya, dia ngunyah. Dia sudah apa? Dia sudah kunyah, kebiasaan. Ya, ada orang seperti itu, ya. Ana pernah lihat seperti itu, memang betul-betul itu dikunyahnya. Apa itu? Balon yang ditiup tuh. Bukan big bubble, bukan permen karet, balon. Hah? Tahu kan? Yang dia harga 100-an itu. Nah, itu kan sudah meletus, itu sudah hilang. Dikunyahnya. Pokoknya kerjanya seperti itu, suka dia seperti itu. Kenapa antum kunyah itu? Ngenyangka? Enggak. Kenapa? Hobi katanya. Ya. Nah, yang seperti ini makruh hukumnya, tidak batal, kecuali kalau masuk. Ya. Tidak batal dia, ya. Sama permen karet sudah hilang rasanya, pemanisnya sudah habis. Kemudian dia kunyah itu, ya, makruh tapi hukumnya. Jangan biasakan yang makruh, ya. Ini kita menjelaskan hukum bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari supaya paham. Ini makruh hukumnya. Wadzauk, dan merasakan makanan itu makruh, ya. Kalau tidak ada hajah tadi, ya. Wahtijam, hijamah juga makruh hukumnya. Ini pendapat qaul qadim, pendapat terakhir mazhab Syafi'i, pendapat terakhir dari mazhab Syafi'i. Itu qaul qadimnya batal, ya. Imam Syafi'i mengatakan hadis yang membatalkan itu mansukh, ya, wa Syafi'i hujjah fin nasikh wal mansukh. Imam Syafi'i itu hujjah dalam masalah nasikh wal mansukh. Itu diakui oleh Imam Ahmad. Baik. Kemudian, ya, karena ada riwayat yang menghapus hukum hijamah yang membatalkan. Sebelumnya ada riwayat membatalkan. Kemudian ada riwayat lagi ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berhijamah wa huwa shaim, beliau berpuasa. Makruh kenapa? Karena membuat dha'ful shaimin, membuat lemah orang yang berpuasa, ya, membuat lemah orang yang berpuasa. Kemudian wa majma'in 'inda fitrin min siyam, sama juga makruh orang yang dia memuntahkan air yang sudah dia minum ketika dia berbuka puasa. Dia sudah minum, dimuntahkannya, itu makruh, ya, itu makruh. Kenapa? Karena termasuk fadilah adalah dia mensyukuri nikmat dengan minum, merasakan dahaga sekali, ya. Allah suka seperti itu, ya. Allah suka kalau melihat hambanya, kalau dia minum dengan lapar, dia merasa seperti butuh dengan apa? Dengan
rezeki dari Allah dan dia bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita muntahkan itu ada seperti orang i'rad dari nikmat, berpaling atau tidak mau nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu makruh, ya. Nah, sampai sini kita cukupkan. Ada pertanyaan? Jadi makruh ya hijamah. Hijamah itu diperselisihkan para ulama, sampai pun di pendapat mazhab Syafi'i ada perselisihan. Jadi kalau mau hijamah jangan pas puasa. Khurujan min khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama yang dia mengatakan membatalkan. Karena makruh dalam mazhab Syafi'i. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.